kelas reguler dan kelas RPL jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar. Rangkaian kegiatan yudisium pada pagi hari ini. Acara yang pertama, sambutan sekaligus pembukaan oleh Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar yang diwakili oleh Bapak Wakil Direktur 1. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, pembacaan doa. Acara yang keempat, peran mahasiswa. Yang terakhir, penutup. Baiklah, kita akan memulai acara ini yang diawali oleh sambutan sekaligus pembukaan oleh Bapak Wakil Direktur 1 kepada Bapak Dr. Rusli SPFRS Apoteker, dipersilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Syukur alhamdulillah alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan inayahnya sehingga kita bisa hadir di tempat yang kita tunggu-tunggu. Ini adalah tempat yudisium, dan salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW atas dan sahabat dan keluarganya, Pak Kajur, Pak Is, Bu Nurisa sebagai sekretaris, dan Pak Roy Kaprodi D3. Mohon izin saya ditugaskan oleh Pak Direktur untuk memberikan arahan sambutan sekaligus menyudisium lulusan mahasiswa D3 baik yang reguler maupun yang RPL. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya mungkin barangkali kita sudah tahu sekali bahwa kenapa pelaksanaan kegiatan ini kita laksanakan dengan suasana yang tidak seperti biasanya. Kita tahu bahwa ini masa pandemi, masa di mana memang tidak maksimal, tidak optimal. Kita sudah tahu bahwa mungkin Makassar salah satu daerah yang ya bukan lagi merah tapi sudah hitam. Ya, sampai sekarang meskipun kita tahu bahwa Sulawesi Selatan RT-nya atau angka reproduksi itu di bawah 1, tetapi bukan semata-mata bahwa angka reproduksi RT atau RNAU-nya 1, maka kita bisa laksanakan kegiatan yang menghadirkan banyak mahasiswa. Tidak begitu juga, karena kita takut dengan klaster ya. Itu adalah perkantoran ya, kampus ya, dengan pondok pesantren. Itu yang kita harapkan. Memang kenapa sampai kegiatan-kegiatan yang sifatnya menghadirkan mahasiswa-mahasiswa nantinya akan yudisium itu kan nanti akan di wisuda. Wisudanya itu tadi kita bisa rapat dengan Pak Direktur, itu akan berlangsung pada tanggal 26, 1 hari saja. Dan itu dilaksanakan ada 2 nanti agendanya, apakah dilaksanakan di auditorium ya seperti dengan suasana begini, ataukah kita laksanakan di hotel. Tapi dengan suasana online, virtual gitu ya. Jadi baik itu tingkat mahasiswa D3 dan D4. Saya tidak tahu memanggilnya apa ini ya mahasiswanya, apakah kita sudah bisa memanggilnya sebagai lulusan, tetapi mungkin barangkali setelah yudisium Anda sudah bisa bertindak sebagai lulusan alumni, tapi bukan bertindak sebagai tenaga teknis kefarmasian karena Anda belum punya namanya STR. Setelah yudisium ini, Anda akan melaksanakan yang namanya wisuda yang akan berlangsung pada tanggal 26. Dan setelah itu akan melaksanakan yang namanya ujian kompetensi. Itu adalah salah satu persyaratan Anda untuk mendapatkan Serkom sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan STR TTK, surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian. Apalagi sekarang kan ada Ibu Nunu, ada Ibu Ketua PAVI, ya. Yang dimana kalau kita lihat di regulasi undang-undang bahwa yang melaksanakan kegiatan UKOM itu adalah sebenarnya adalah OP dan institusinya. Jadi nanti kalau adik-adik nanti akan melaksanakan ujian kompetensi yang akan berlangsung tanggal 19 nanti, maka itu akan dilaksanakan secara online. Maksudnya online itu tidak seperti yang kemarin offline. Offline itu tetap dilaksanakan
di ruang CBT, tetapi dengan menggunakan eksternal. Tapi kalau yang online tidak membawa eksternal, jadi langsung terpusat, tetapi tetap dilaksanakan secara fisik di ruangan CBT yang peraturan protokol kesehatan yang ketat. Ya, jadi kemungkinan tanggal 19 September itu pelaksanaan hukum itu tetap online dengan menghadirkan mahasiswa yang akan melaksanakan hukum itu di ruang CBT. Ya, itu informasi yang terkait dengan lulusan dari Diploma 3 Farmasi nanti ini. Untuk yang RPL, ya ini yang banyak yang bertanya tentang RPL. Apakah RPL itu melaksanakan hukum juga? Ya, ini banyak pertanyaan-pertanyaan dan ini perlu memang kita memberikan informasi terkait dengan RPL. Pertama saya perlu sampaikan bahwa untuk RPL tidak ada regulasi yang mengatakan bahwa dia wajib ikut hukum. Ya, itu harus disampaikan. Bahkan dalam hal ini PPSDM dia sudah membuat surat edaran bahwa mahasiswa RPL, bahkan saya bertanya kepada Pak Akemat, kepala bidang, bahwa tidak ada kewajiban untuk mengikuti hukum. Sehingga kemarin kami rapat itu dari jam 9.30 sampai jam 1 malam berbicara tentang RPL. Bagaimana RPL ini, nasib RPL ini, ujian hukumnya ini RPL. Ada kesepakatan bahwa RPL akan dilaksanakan ujian hukum tersendiri, tapi bukan namanya hukum dan tidak difasilitasi oleh yang namanya LPUK. Ya, tidak dilaksanakan oleh LPUK. Kemudian yang kedua, ya, kalaupun dilaksanakan itu hukum oleh maka pelaksanaannya dilaksanakan oleh IT dari APDV, Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi. Saya tidak membicarakan tentang pembiayaannya, karena pembiayaan hukum itu kan 500 untuk pelaksanaan kegiatan dan 100 untuk sertifikat, ya. Jadi ini menjadi suatu pembahasan yang memang tapi keputusannya kemarin itu bahwa untuk yang RPL, yang kewajiban, ya, ini kewajiban RPL, dia harus didaftarkan di dalam SIAKAT, sistem informasi dari mahasiswa lulusan D3 gitu. Jadi adapun kita tidak tahu bagaimana, karena di dalam SIAKAT itu akan tercantum nanti di situ jumlah mahasiswa Poltekkes Farmasi, Poltekkes Makassar yang melakukan hukum itu jumlahnya sekian dan harus membayar virtual akunnya sekian gitu. Nah, jadi mungkin saya perlu informasikan, yang tadi saya bilang tadi, bahwa regulasinya tidak ada mengatakan bahwa RPL itu wajib ikut hukum. Tidak ada regulasinya. Nah, tetapi kalau kita mau lihat belakang-belakang tentang peraturan, memang di Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, dikatakan bahwa setiap mahasiswa ya, karena RPL itu mahasiswa kan? Ya, maksudnya kan setiap mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan diploma, dia wajib ikut hukum. Tetapi dibantah, terjadi pertentangan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh PPSDM bahwa karena dia sudah melaksanakan, jadi RPL ini adalah mahasiswa yang sudah bekerja, dan dia sudah mempunyai registrasi, surat tanda registrasi. Jadi alangkah naifnya kalau misalnya dia 8 IPK 3,68. Miftahul Hasana Tanrut Tedong 9 April 1998 IPK 3,71. Muhammad Nurfaningsi Takalar 11 Juli 1999 IPK 3,65. Nur Hikmaratsil Aloe 6 Agustus 2000 IPK 3,35. Intang Belani Aeng Batu-Batu 25 Februari 1998 IPK 3,64. Rizky Aulia Ramadhani Kendari 8 Januari 1999 IPK 3,45. Rosalinda Basir Takalar 6 November 1999 IPK 3,53. Runi Indriani Lassa 21 Mei 1998 IPK 3,54. Tiromo Bangung Barana 18 November 1999 IPK 3,61. Sri Wahyuni Tias Jeneponto 20 Juli 2000 IPK 3,31. Sudarni Sukri
Rapang 21 September 1998 IPK 3,67. Zakina Patiro 22 Februari 1999 IPK 3,68. Abdul Goni Mahendra Manado 11 Agustus 1999 IPK 3,42. Ade Rahayu Andrianti Safitri Maros 4 Desember 1997 dengan IPK 3,60. Ainel Mayanti Kajang 3 Oktober 1999 IPK 3,41. Sylvia Dwi Julian Padang Ujung Pandang 28 Juli 1999 IPK 3,51. Devi Rahmadani Ardianto Biring Ere 1 Januari 2000 IPK 3,38. Eka Irma Julianti Bulukumba 1 Maret 1999 IPK 3,27. Elsa Fitri Ramadhani Ujung Pandang 18 Januari 1999 IPK 3,54. Fitri Ramadhani Makassar 31 Desember 1999 IPK 3,48. Hesti Melinda Wolo 9 Mei 1911 Februari 1999 IPK 3,54. Huria Tae 18 September 1999 IPK 3,58. Ika Yuliarti Bontoramba 22 Oktober 2000 IPK 3,46. Hairun Nisa Ujung Pandang 10 November 1998 IPK 3,64. Nirwana Pancaitana 29 September 1998 IPK 3,34. Nur Hikmah Hamka Simpo Sidrap 29 November 1999 IPK 3,43. Nur Juniarti Tajuddin Pompanua 11 Juni 1900 Juli 1998 IPK 3,55. Kurrota Ayuningsi Passo 31 Agustus 1998 IPK 3,46. Rahmi Ngelu 7 Agustus 1998 IPK 3,26. Reski Septia Rahmawati Palopo 26 September 1999 IPK 3,50. Rima Melati Pinrang 12 Juli 1999 IPK 3,64. Rusnia Cilalang 1999 IPK 3,58. Sertika Toding Layu Sanik 17 Desember 1999 IPK 3,42. Sri Ratu Bulkis Tupu 22 Agustus 1999 IPK 3,45. Sulastri Labuaja 3 Oktober 1998 IPK 3,43. Wahyuni Bulukumba 19 Februari 1999 IPK 3,51. Wilda Pratama Putri Garoton 3 Desember 1999 IPK 3,44. Winda Aprilia Hasri Makassar 17 April 1999 IPK 3,50. Yusmaniar Kayuadi 2 Ujung Pandang 4 Juni 1978 IPK 3,55. Afifa Latukau Morella 7 Mei 1973 IPK 3,56. Akifa Bastari Ujung Pandang 1 Januari 1988 IPK 3,58. Al-Ghazali Ujung Pandang 4 Oktober 1977 IPK 3,62. Alfriani Paraeng Pelambua 7 Oktober 1989 IPK 3,61. Arisman Parepare 20 November 1987 IPK 3,55. Afita Jenny Pomala 26 Januari 1979 IPK 3,41. Kristina Sedan Pomala 2 Juli 1983 IPK 3,59.